Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farah Gistafani, saya dari kelompok 9. Hari ini saya ingin menjelaskan mengenai gizi masyarakat. Nah, sebab pertama dari gizi masyarakat yaitu perencanaan gizi. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN 2010 sampai 2014 secara tegas telah memberikan arah pembangunan pangan dan gizi, yaitu meningkatkan ketahanan pangan dan status kesehatan dan gizi masyarakat. Selanjutnya dalam Instruksi Presiden nomor 3 tahun 2010 tentang program pembangunan yang berkeadilan yang terkait dengan rencana tindak upaya pencapaian tujuan pembangunan milenium atau MDGs, ditegaskan perlunya disusun dokumen Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi atau RANPG 2011 sampai 2015 dan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi RADPG 2011 sampai 2015 di 33 provinsi. Keluaran rencana aksi diharapkan dapat menjembatani pencapaian MDGs yang telah disepakati dalam RPJMN 2010 sampai 2014, yaitu menurunnya prevalensi gizi kurang anak balita menjadi 15,5%, menurunnya prevalensi pendek pada anak balita menjadi 32%, dan tercapainya konsumsi pangan dengan asupan kalori 2000 kilokalori orang per hari. Dalam rencana aksi ini, kebijakan pangan dan gizi disusun melalui pendekatan 5 pilar. 5 pilar pembangunan pangan dan gizi ini meliputi yang pertama, perbaikan gizi masyarakat, terutama pada ibu prahamil, ibu hamil, dan anak melalui peningkatan ketersediaan dan jangkauan pelayanan kesehatan berkelanjutan yang difokuskan pada intervensi gizi efektif pada ibu prahamil, ibu hamil, bayi, dan anak balita. Jadi perbaikan gizi ini dilakukan dengan cara intervensi gizi kepada ibu hamil, ibu prahamil, ibu menyusui, dan lain-lain. Yang kedua, aksesibilitas pangan. Peningkatan aksesibilitas pangan yang beragam melalui peningkatan ketersediaan dan aksesibilitas pangan yang difokuskan pada keluarga rawan pangan dan miskin. Jadi, keluarga rawan pangan dan keluarga miskin ini mendapat aksesibilitas pangan yang lebih mudah. Yang ketiga, mutu dan keamanan pangan. Peningkatan pengawasan mutu dan keamanan pangan melalui peningkatan pengawasan keamanan pangan yang difokuskan pada makanan jajanan yang memenuhi syarat dan produk industri rumah tangga atau PIRT yang tersertifikasi. Jadi untuk memenuhi keamanan pangan dan mutunya ada yang namanya produk industri rumah tangga yang bersertifikat. Yang keempat yaitu perilaku hidup bersih dan sehat. Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan peran pimpinan formal serta non formal, terutama dalam perubahan perilaku atau budaya konsumsi pangan. Jadi perilaku hidup dan bersih dan sehat ini merupakan salah satu pendekatan 5 pilar dalam rencana aksi pangan. Yang terakhir yaitu kelembagaan pangan dan gizi. Melalui penguatan kelembagaan pangan dan gizi di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten dan kota yang mempunyai kewenangan merumuskan kebijakan dan program bidang pangan dan gizi termasuk sumber daya penelitian dan pengembangan. Jadi lembaga-lembaga juga turut serta untuk memperbaiki gizi di Indonesia. Pendekatan perencanaan gizi dibagi menjadi dua, yaitu pendekatan sektoral dan pendekatan multisektoral. Pendekatan sektoral dapat berupa edukasi atau pendidikan terhadap masyarakat dan sosialisasi. Kalau pendekatan multisektoral itu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu pendekatan kebutuhan dasar manusia, pendekatan pembangunan, dan pendekatan sistematis. Proses perencanaan gizi. Dalam melakukan perencanaan, dibutuhkan adanya proses dalam perencanaan tersebut. Proses tersebut yang pertama, analisis situasi. Kegiatannya berupa pengumpulan data yang berupa fakta atau informasi yang bersifat subjektif dan juga termasuk opini yang bersifat subjektif. Di bidang kesehatan, analisis situasi dilakukan dengan mengumpulkan indikator kesehatan yang sesuai dan terkait. Jadi analisis situasi ini kita harus melihat dulu masalah-masalah gizi apa yang sedang terjadi di masyarakat, gizi-gizi apa yang kurang di masyarakat dan sebagainya. Yang kedua, selanjutnya dianalisis masalahnya. Analisis atau penentuan masalah dapat dilakukan sesuai dengan data yang dimiliki. Data kesehatan dapat dibandingkan dengan status kesehatan nasional atau public health significant dari WHO. Jadi kalau setelah kita tahu situasi di masyarakat, lalu kita bandingkan dengan status kesehatan yang seharusnya dari kesehatan nasional atau dari WHO. Jika itu tidak
sesuai dengan standar WHO, maka itu adalah masalah gizi yang harus kita hadapi. Yang ketiga, yaitu klasifikasi masalah. Masalah kesehatan yang telah dianalisis, kemudian dikategorikan atau diklasifikasikan menjadi masalah status kesehatan dan masalah layanan kesehatan. Kalau masalah status kesehatan kan berarti gizi masyarakatnya yang kurang. Kalau misalkan masalah layanan kesehatan, berarti layanan kesehatannya bermasalah dan berhubungan dengan gizi masyarakat gitu. Terus selanjutnya ada prioritas masalah. Untuk sampai pada prioritas masalah diperlukan konsensus. Konsensus ini dapat dilakukan dengan bertanya pada ahli, bermusyawarah, atau menyepakati hasil pemilihan dengan menggunakan teknik tertentu yang dianggap objektif. Jadi setelah kita mengetahui masalah-masalah gizi di masyarakat, kita selanjutnya menentukan prioritas masalah. Masalah apa yang harus kita hadapi terlebih dahulu, masalah apa yang urgensinya lebih tinggi gitu. Dan ini dilakukan dengan cara konsensus, dan konsensus tadi udah dilakukan dengan beberapa cara juga. Nah, yang terakhir adalah pemilihan solusi alternatif. Kemungkinan terdapat beberapa alternatif solusi yang harus dipilih. Semua alternatif harus dibahas dan dikaji. Dengan cara ini jumlah alternatif dapat dikurangi. Setelah jumlah alternatif dapat dikurangi dan solusi berkurang sehingga masing-masing berbeda, dilakukan pemilihan. Nah, selanjutnya dari masalah gizi tadi dicari solusinya. Pasti ada lebih dari satu solusi untuk satu masalah. Nah, setelah itu dikurangi atau dieliminasi lagi sehingga ada solusi yang paling efektif untuk satu permasalahan gizi tadi. Yang subbab selanjutnya adalah pendidikan gizi. Pendidikan gizi adalah sebuah rangkaian pengalaman belajar yang membantu orang untuk membuat keputusan tentang gizi. Pendidikan gizi sangat diperlukan untuk membentuk sikap positif terhadap makanan bergizi dalam rangka membentuk kebiasaan makan yang baik. Orang yang berpendidikan gizi diharapkan dapat menggunakan pemikirannya yang berorientasi jangka panjang. Nah, tujuan pendidikan gizi ada dua, ada tujuan jangka pendek dan ada tujuan jangka panjang. Tujuan jangka pendek pendidikan gizi yang pertama, mendapatkan pengetahuan tentang makanan yang menyediakan zat gizi esensial bagi tubuh dan mengetahui kegunaan zat gizi bagi tubuh. Jelas dong ya, kalau misalkan kita diberikan pendidikan gizi, diharapkan kita tahu gizi apa yang diperlukan bagi tubuh dan apa manfaat gizi tersebut bagi tubuh. Nah, yang kedua, membangun kerangka konseptual tentang prinsip-prinsip gizi, penjabarannya, dan aplikasi dari prinsip-prinsip tersebut. Nah, jadi setelah kita diberikan pendidikan gizi, kita harus tahu prinsip-prinsipnya gizi. Misalkan kita sakit ini, kita membutuhkan gizi apa dan sebagainya. Dan setelah itu kita diharapkan bisa mengaplikasikannya pada kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, membangun sikap positif terhadap kebiasaan menggunakan pengetahuan gizi untuk promosi kesehatan, merespon makanan bergizi dalam sikap baik. Nah, kalau misalkan udah diberikan pendidikan gizi, diharapkan kita membangun sikap positif dan menjadikan itu sebagai kebiasaan. Tidak hanya untuk kita, tapi untuk orang lain, supaya mereka bisa makan makanan yang bergizi gitu. Terus yang terakhir adalah mengkonsumsi makanan bergizi, termasuk menggunakan pengetahuan gizi dalam memilih makanan. Nah, tujuan jangka panjang pendidikan gizi. Yang pertama, menggunakan kerangka konseptual gizi untuk mengatur perubahan suplai makanan dan dapat membedakan beberapa anjuran diet. Kalau misalkan kita udah sering-sering diberikan pendidikan tentang gizi, kita pasti akan lebih tahu tentang diet yang tepat untuk kita. Maksudnya untuk orang yang bekerja atau orang yang tidak bekerja gitu, orang yang aktivitasnya banyak dan orang yang aktivitasnya tidak terlalu banyak, itu kan berbeda, kebutuhan gizinya berbeda. Jadi kita diharapkan sudah tahu sampai situ untuk jangka panjangnya. Terus yang kedua, mencari dan mau menerima pengetahuan tentang gizi. Kalau kita udah diberikan pendidikan tentang gizi, diharapkan kita jadi lebih ingin tahu lagi. Kita akan mencari informasi-informasi mengenai gizi dan sebagainya. Yang ketiga, seleksi dengan baik dan mengkonsumsi makanan yang bergizi dari hari ke hari sepanjang hidup untuk memelihara kesehatan, kesejahteraan, dan produktivitas. Kalau kita udah tahu pendidikan gizi yang baik untuk kita apa, terus kita mengkonsumsinya, diharapkan kita selanjutnya setiap harinya kita mengkonsumsi makanannya sesuai dengan gizinya tersebut supaya kita bisa memelihara kesehatan kita sampai hari tua nanti.
Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai peran pendidikan gizi. Bersumber dari FAO. FAO itu adalah Food Agriculture Organization, yaitu organisasi pangan dari WHO. Ia menyebutkan peran pendidikan gizi antara lain yang pertama, nutrition education as a strategy of choice. Pendidikan gizi sebagai strategi pilihan untuk mengurangi masalah gizi. Jadi peran pendidikan gizi itu merupakan salah satu cara untuk mengurangi masalah gizi di dunia. Terus yang kedua, the right to food. Masyarakat berhak mengetahui tentang makanan yang dikonsumsinya dan apa saja yang perlu dikonsumsinya. Jadi pendidikan gizi ini adalah untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat gizi apa yang harus dia makan dan gizi apa yang berhak dia makan. Yang ketiga, who needs nutrition education. Pendidikan gizi untuk golongan prioritas seperti orang tua, ibu hamil, dan menyusui dengan orang yang imunnya rendah. Jadi peran pendidikan gizi ini penting untuk orang-orang yang diprioritaskan tadi. Ini untuk memberikan pengetahuan kepada orang-orang yang membutuhkan pendidikan gizi. Dan terakhir, FAO's role in nutrition education. Peran FAO adalah memastikan nutrisi masyarakat memadai dan menyebarluaskan pengetahuan dan informasi gizi kepada masyarakat di seluruh dunia. Terus selanjutnya kita membahas advokasi gizi. Advokasi diartikan sebagai upaya pendekatan atau approaches terhadap orang lain yang dianggap mempunyai pengaruh terhadap keberhasilan suatu program atau kegiatan yang dilaksanakan. Tujuan umum advokasi gizi ini tidak lain adalah untuk memperoleh dukungan dan komitmen dalam upaya perbaikan gizi masyarakat yang merupakan hak setiap warga negara Indonesia yang wajib dipenuhi, baik berupa kebijakan yang pro rakyat, dana, bantuan sarana dan prasarana, kemudahan, tindakan real, dan segala bentuk dukungan sesuai kondisi yang ada. Jadi advokasi gizi ini yaitu adalah untuk membantu masyarakat supaya bisa mendapatkan gizi yang optimal. Pendekatan utama advokasi gizi. Ada 5 pendekatan utama dalam advokasi, yaitu melibatkan para pemimpin. Mereka yang menetapkan kebijakan publik sangat berpengaruh dalam menciptakan perubahan yang terkait dengan masalah kesehatan. Kalau misalkan kita advokasi gizi, tentu aja kita harus advokasi kepada para pemimpin yang bisa merubah kebijakan gizi di Indonesia. Yang selanjutnya adalah bekerja dengan media massa. Media massa sangat penting perannya untuk membentuk opini publik. Sangat penting melibatkan mereka semaksimal mungkin dalam advokasi gizi. Kalau kita advokasi gizinya menggunakan media, dia akan berusaha untuk menggiring opini supaya gizi-gizi di masyarakat itu terpenuhi gitu. Terus yang ketiga, membangun kemitraan. Membangun kemitraan ini penting dilakukan supaya upaya jaringan kemitraan yang berkelanjutan dengan individu, organisasi, dan sektor-sektor lainnya bergerak dalam isu yang sama. Kalau misalkan banyak orang itu membicarakan atau mengadvokasi suatu permasalahan gizi yang sama, pasti kan hasilnya akan lebih cepat untuk didapatkan. Selanjutnya adalah memobilisasi massa, yaitu merupakan proses mengorganisasikan individu yang telah termotivasi ke dalam kelompok atau mengorganisasikan kelompok yang sudah ada. Kalau kita sudah bekerja dengan media massa, terus opini massa sudah digiring, terus ada massa yang sudah termotivasi dalam advokasi gizi ini, lebih baik kita memobilisasinya dengan cara memasukkan individu yang sudah termotivasi itu ke dalam satu organisasi yang sama yang memiliki tujuan yang sama. Yang terakhir adalah membangun kapasitas, maksudnya untuk melembagakan kemampuan untuk mengembangkan dan mengelola program yang komprehensif. Nah, teknik advokasi gizi. Metode atau cara dan teknik advokasi untuk mencapai tujuan ini ada 3. Yang pertama, lobby politik. Lobby adalah bincang-bincang secara informal dengan pejabat untuk menginformasikan dan membahas masalah dan program gizi yang dilaksanakan atau program gizi yang akan ingin kita berikan kepada mereka. Terus selanjutnya adalah seminar atau presentasi yang dihadiri oleh para pejabat, petugas kesehatan menyajikan masalah gizi di wilayah kerjanya lengkap dengan data dan ilustrasi yang menarik serta rencana program pemecahannya. Terus yang terakhir adalah media advokasi. Advokasi media adalah melakukan kegiatan advokasi dengan pengumpulan media, khususnya media massa.
Selanjutnya kita akan membahas mengenai pengembangan media pendidikan gizi. Pengembangan media pendidikan gizi. Gizi merupakan hal yang sangat penting untuk tubuh manusia. Maka dari itu dibutuhkan pengembangan terhadap media pendidikan gizi supaya masyarakat mengetahui informasi serta mengenai gizi seimbang. Pendidikan atau penyuluhan gizi adalah pendekatan edukatif untuk menghasilkan perilaku individu atau masyarakat yang diperlukan dalam meningkatkan perbaikan dan status gizi. Observasi serta penelitian tentang gizi paling baik dilakukan saat masa kanak-kanak atau di tingkat sekolah dasar karena anak-anak biasanya bersifat lebih terbuka dibandingkan dengan orang dewasa. Tenaga kesehatan mengharapkan anak-anak yang mendapatkan edukasi mengenai gizi seimbang dapat mempengaruhi keluarganya juga. Pemerintah mengatur tentang pedoman gizi seimbang pada Permenkes RI nomor 41 tahun 2014. Anak sekolah dasar berhak mendapatkan edukasi mengenai gizi seimbang seperti perilaku makan, perilaku hidup bersih dan sehat, serta penyakit yang berkaitan dengan gizi. Pencegahan timbulnya masalah gizi memerlukan kegiatan promosi melalui sosialisasi pedoman gizi seimbang yang bisa dijadikan sebagai panduan makan, beraktivitas fisik, hidup bersih dan sehat, dan memantau berat badan secara teratur untuk mempertahankan berat badan normal. Nah, ada media pendidikan gizi yang pertama itu poster. Poster masih menjadi media yang dipilih untuk mengedukasi masyarakat. Media poster dan buku menjadi pedoman gizi yang bersifat universal sehingga dapat diterima di setiap lapisan usia dan masyarakat. Dapat diartikan bahwa media yang dikembangkan dapat digunakan untuk siapa saja dan dapat disesuaikan sesuai kebutuhan. Biasanya poster ditemukan di puskesmas, rumah sakit, sekolah, dan fasilitas publikannya. Jadi kelebihannya poster ini adalah kita bisa menempatkan poster itu di mana aja. Kalau misalkan kita mau taruh poster di sekolah, apa kira-kira isi posternya? Pasti cara memilih makanannya sehat, jajanannya sehat, cara memilih jajanan yang bergizi dan sebagainya. Kalau misalkan kita pengen di rumah sakit, apa contohnya? Berarti gizi untuk orang diabetes misalnya, gizi untuk orang yang terkena penyakit jantung, gizi untuk orang yang terkena penyakit stroke dan lain-lain. Jadi poster ini tuh sangat universal dan bisa diterima oleh semua kalangan masyarakat. Selanjutnya ada video edukasi. Semakin berkembangnya teknologi komunikasi dan informasi, tenaga kesehatan di Indonesia juga semakin gencar memberikan edukasi mengenai kesehatan kepada masyarakat melalui video. Media video merupakan kombinasi antara audio, visual, dan animasi yang memiliki pesan-pesan tertentu dan diharapkan menjadi sebuah daya tarik tersendiri atau bisa bersifat persuasif bagi responden. Video mampu menampilkan gambar bergerak dan efek suara bersamaan sehingga terasa lebih hidup, realistis, dan merangsang panca indera seseorang. Kita tidak bisa memungkiri kan yang namanya video itu jauh lebih menarik daripada poster atau misalkan buku dan sebagainya. Nah, diharapkan dengan video edukasi ini masyarakat tuh bisa lebih tergerak atau lebih memperhatikan terhadap pendidikan gizi yang sedang diberikan. Nah, disebutkan kelebihan dari media promosi kesehatan berupa video. Yang pertama, sudah dikenal masyarakat, mengikutsertakan semua panca indera. Ya jelas ya kan, kita bisa melihat videonya, kita bisa mendengar videonya. Jadi ini lebih mudah dipahami dan lebih menarik karena ada suara dan gambar yang bergerak, dan juga bisa bertatap muka dengan si penyaji pendidikan gizi. Selanjutnya, penyajian juga dapat dikendalikan. Jangkauannya relatif lebih besar sebagai alat diskusi dan dapat diulang-ulang. Kalau misalkan video kan kita bisa lihat di mana saja, kita bisa lihat kapan aja, nggak seperti poster kita cuma di tempat-tempat tertentu. Tapi kalau video kita bisa cari di HP kita gitu kapanpun yang kita mau. Nah, selanjutnya ketiga medianya yaitu website dan Android. Media edukasi gizi berbasis Android dan website ini dengan tema gizi seimbang telah berhasil dikembangkan dengan menunjukkan tingkat penerimaan dan kesukaan yang baik. Media edukasi berbasis Android menunjukkan hasil yang lebih baik jika dibandingkan dengan website dan media lainnya. Terdapat perubahan positif terhadap pengetahuan, sikap, dan praktik masyarakat. Pelaksanaan edukasi berbasis Android dan website sebaiknya dilakukan secara bertahap, berkelanjutan, dan terus-menerus untuk mencapai perubahan perilaku yang positif dan mencegah penurunan perilaku pada sasaran sehingga dapat diterapkan secara berkelanjutan pada kehidupan sehari-hari masyarakat. Nah, ini ada contoh-contoh aplikasi pertumbuhan dan perkembangan balita berbasis Android. Ini aplikasi-aplikasi yang bisa kita gunakan untuk mengukur
Pertumbuhan dan perkembangan balita. Ini ada WHO Antro, Child Growth, Baby Growth Apps, My Baby Today, Comcare, aplikasi KMS, dan aplikasi Gizi Buruk Anak. Jadi kita bisa mengetahui nih pertumbuhan dan perkembangan balita dan bisa mengetahui gizi apa yang kurang sehingga kita bisa memperbaikinya. Selanjutnya ada monitoring dan evaluasi gizi. Monitoring adalah upaya yang dilakukan secara rutin untuk mengidentifikasi pelaksanaan dari berbagai komponen program sebagaimana yang telah direncanakan, waktu pelaksanaan program sebagaimana yang telah dijadwalkan, dan kemajuan dalam mencapai tujuan program. Evaluasi program gizi digunakan untuk menilai kemajuan kegiatan dan hasil yang dicapai dalam upaya peningkatan gizi masyarakat yang dilakukan di masing-masing wilayah. Monitoring menurut publikasi pendekatan program kesehatan masyarakat 2018. Yang pertama adalah presentasi ibu hamil KEK yang mendapatkan pemberian makanan tambahan. Setelah kita memberikan makanan tambahan kepada ibu hamil yang KEK atau kekurangan energi kronis, kita lihat lagi apakah setelah diberikan makanan tambahan ada perubahan dalam presentasinya atau tidak. Yang kedua adalah presentasi ibu hamil yang mendapatkan tablet tambah darah selama sebanyak 90 tablet selama masa kehamilan. Yang ketiga, presentasi bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif. Yang keempat, presentasi balita kurus yang mendapatkan makanan tambahan. Yang kelima, presentasi remaja putri yang mendapatkan tablet tambah darah. Kegiatan yang dimonitor dan dievaluasi di luar gedung. Cara melakukan monitoring dan evaluasi perlu memperhatikan jenis dan waktu kegiatan yang dilaksanakan. Dari sisi jenis kegiatan dapat dibedakan antara monitoring di dalam dan di luar gedung. Yang pertama, penyuluhan atau edukasi gizi. Outputnya A. Monitoring dilakukan dengan menggunakan form pretest atau post-test. Evaluasi hasil pretest atau post-test dilakukan setiap bulan. Yang kedua, laporan hasil kegiatan penyuluhan gizi, melihat kendala atau hambatan, melihat juga keberhasilan yang didapatkan, kemudian membuat rencana atau tindak lanjut dalam meningkatkan kegiatan penyuluhan gizi yang selanjutnya. Yang kedua, ada pengelolaan pemantauan pertumbuhan di Posyandu. Outputnya yaitu laporan pencatatan dan pelaporan kegiatan Posyandu merupakan bentuk monitoring dari kegiatan pelaksanaan dan pencatatan pelaporan di Posyandu yang dievaluasi setiap bulan per tahun. Yang ketiga, pemberian kapsul vitamin A. Laporan hasil kegiatan pemberian kapsul vitamin A merupakan salah satu bentuk monitoring pelaksanaan kegiatan pemberian vitamin A yang dilengkapi dengan form tanda terima vitamin A, form nama bayi dan balita, serta ibu nifas yang mendapatkan vitamin A. Hasil laporan ini dilaporkan setiap bulan dan evaluasi dengan melihat jumlah sasaran yang mendapat vitamin A dan presentasi capaian pemberian vitamin A. Pemberian tablet tambah darah pada ibu hamil, ibu nifas, remaja, dan WUS, wanita usia subur. Cakupan presentasi sasaran, yaitu tadi, yang mendapatkan TTD, tablet tambah darah, dimonitoring dan dievaluasi per bulan setelah melakukan pemberian TTD. Kemudian hasilnya dibandingkan dengan presentasi sebelumnya, apakah ada peningkatan ataukah ada penurunan. Dan hasil prestasi ini kemudian akan dipaparkan dan dilaporkan ke Dinas Kesehatan. Yang kelima adalah pembinaan gizi institusi. Laporan hasil kegiatan pembinaan atau edukasi gizi. Laporan hasil kegiatan ini merupakan bentuk monitoring yang dibuat setiap kali melaksanakan pembinaan yang dilakukan oleh tenaga penyuluh. Yang keenam ada PGBM atau pemulihan gizi berbasis masyarakat. Laporan hasil kegiatan PGBM merupakan salah satu bentuk monitoring pelaksanaan kegiatan PGBM, terutama gizi buruk. Terus ada surveillance gizi. Laporan hasil surveillance gizi merupakan salah satu bentuk monitoring dalam kegiatan surveillance gizi. Laporan ini kemudian dipaparkan dan dievaluasi bersama oleh lintas program dan lintas sektor dalam membuat rencana tindak lanjut. Nah, manfaat dari pemantauan dan evaluasi program gizi. Yang pertama, menilai kuantitas, kualitas, dan ketepatan waktu dari input program. Yang kedua, mengidentifikasi kendala operasional untuk efektivitas program sehingga membantu perencana dan manajer meningkatkan pelaksanaan. Menentukan apakah suatu proses atau jasa, misalnya fortifikasi makanan, adalah pertemuan nasional atau beberapa standar diterima.
Yang keempat, menentukan apakah program melayani penerima manfaat. Yang kelima, memberikan informasi untuk meningkatkan penargetan. Yang keenam adalah untuk membantu mengidentifikasi efek yang dapat didistribusikan program, memberikan informasi yang memungkinkan efektivitas biaya perbandingan dengan program-program lain yang ingin mencapai tujuan yang sama. Kebijakan dan program gizi masyarakat Indonesia. Kebijakan gizi masyarakat di Indonesia itu diatur dalam UU nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan bab 4 pasal 46 dan 47 untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi masyarakat, diselenggarakan upaya kesehatan yang terpadu dan menyeluruh dalam bentuk upaya kesehatan perseorangan dan upaya kesehatan masyarakat. Upaya kesehatan diselenggarakan dalam bentuk kegiatan yang melalui pendekatan promotif, preventif, dan kuratif, dan juga rehabilitatif dengan dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan. Nah, ini ada kebijakan dan strategi kesehatan masyarakat 2018. Kebijakannya itu yang pertama, penguatan pelayanan kesehatan primer dalam upaya kesehatan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat. Terus yang kedua ada penerapan pendekatan keberlanjutan pelayanan atau continuum of care. Yang ketiga adalah mendorong lintas sektor mewujudkan gerakan masyarakat hidup sehat. Nah, terus ada strateginya. Yang pertama adalah akselerasi pemenuhan akses pelayanan kesehatan ibu, anak, remaja, dan lanjut usia yang berkualitas, mempercepat perbaikan gizi masyarakat, meningkatkan penyehatan lingkungan, meningkatkan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, meningkatkan upaya kesehatan kerja dan olahraga, meningkatkan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada program kesehatan masyarakat. Ini selanjutnya ada program-program gizi masyarakat di Indonesia. Yang pertama ada pedoman gizi seimbang. Program-programnya yang pertama, biasakan mengkonsumsi aneka ragam makanan pokok. Apa saja sih makanan pokok? Jadi nasi, jagung, kentang gitu. Jadi bervariasi. Terus yang kedua, batasi konsumsi pangan manis, asin, dan berlemak. Lakukan aktivitas fisik yang cukup dan pertahankan berat badan ideal. Biasakan mengkonsumsi lauk pauk yang mengandung protein tinggi. Lauk pauk yang mengandung protein, ayam, daging, tahu, tempe, dan sebagainya. Cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Biasakan sarapan pagi. Sarapan pagi itu sangat penting untuk memulai hari dan aktivitas sehari-hari. Biasakan minum air putih yang cukup dan aman. Berapa air putih yang disarankan? 8 gelas sehari atau sekitar 1,5 liter sehari. Biasakan banyak makan buah dan sayur. Biasakan membaca label pada kemasan pangan. Syukuri dan nikmati aneka ragam pangan yang kita terima. Ada Germas atau Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. 7 langkah gerakan masyarakat hidup sehat, yaitu melakukan aktivitas fisik, budaya konsumsi buah dan sayur, tidak merokok, tidak mengkonsumsi minuman beralkohol, melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala, menjaga kebersihan lingkungan, dan menggunakan jamban. Kadarzi atau keluarga sadar gizi. Kadarzi adalah suatu keluarga yang mampu mengenal, mencegah, dan mengatasi masalah gizi setiap anggota keluarganya. Kadarzi merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan keluarga melalui pembelajaran diri, untuk, dan bersama masyarakat agar mengenal, mencegah, dan mengatasi masalah gizi di setiap anggota keluarga, serta mengembangkan kegiatan yang bersumber daya masyarakat sesuai sosial budaya setempat dan didukung oleh kebijakan publik. Suatu keluarga disebut kadarzi apabila telah berperilaku gizi yang baik dan dicirikan telah memenuhi 5 norma kadarzi. Yang pertama, menimbang berat badan secara teratur. Yang kedua, memberikan air susu ibu atau ASI saja kepada bayi sejak lahir sampai umur 6 bulan, yaitu atau ASI eksklusif. Yang ketiga, makan beraneka ragam. Yang keempat, menggunakan garam broyodium, minum suplemen gizi seperti tambah darah, kapsul vitamin A yang sesuai anjuran. Nah, program gizi masyarakat selanjutnya adalah penanganan stunting. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis sehingga anak lebih pendek daripada anak-anak seusianya. Kekurangan gizi ini terjadi sejak bayi dalam kandungan dan pada masa awal kehidupan setelah lahir, tetapi baru tampak setelah anak berusia 2 tahun. Jadi, stunting ini itu anak-anaknya lebih pendek.
Terus yang terakhir adalah ketahanan pangan dan gizi. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan dasar merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan manusia yang berkualitas. Pemerintah mempunyai program untuk memenuhi kebutuhan pangan yang bergizi bagi seluruh masyarakat atau rakyat Indonesia. Pemenuhan gizi ini berupa pemenuhan makanan pokok, pemenuhan sumber protein, vitamin, dan mineral. Pemenuhan kebutuhan pangan ini dilakukan dengan beberapa opsi, seperti impor bahan pangan, pemanfaatan sumber daya semaksimal mungkin, dan sebagainya. Nah, alhamdulillah, thank you. Terima kasih sudah mendengarkan presentasi hari ini. Saya hari ini kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.